Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Pada kompetensi dasar yang ke-10 ini tentang menerapkan penggajian dan tunjangan pegawai. Anak-anak, materi kali ini adalah penggajian dan tunjangan pegawai. Silakan kalian perhatikan PPT selanjutnya. A. Pengertian gaji. Suatu lembaga atau perusahaan itu pasti membutuhkan tenaga kerja dan membayar gajinya. Sedangkan tenaga kerja memberikan tenaga, kompetensi, pikiran, sikap, perilaku kerja, dan kinerja yang diperlukan lembaga atau perusahaan dengan mendapat kompensasi berupa uang dan non-uang sebagai timbal baliknya. Menurut Dr. Wirawan, kompensasi adalah imbalan uang dan non-uang yang diterima tenaga kerja sebagai hasil hubungan ketenagakerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja. Kompensasi dalam bentuk uang ini banyak sekali macamnya, yaitu bisa berupa gaji, upah, bonus, dan komisi. Sedangkan kompensasi dalam bentuk non-uang ini bisa berupa jaminan sosial, asuransi, perumahan, dan sebagainya. Nah, gaji atau upah ini merupakan salah satu bagian dari kompensasi tersebut. Menurut Kadarisman, gaji adalah salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada seorang pegawai secara periodik. Ini biasanya sebulan sekali. Nah, gaji merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan bahkan menjadi alasan utama dan alasan yang paling penting untuk berprestasi, mengembangkan diri, dan mengaktualisasikan diri. Komponen kompensasi terbagi menjadi dua. Satu, komponen langsung. Komponen langsung adalah kompensasi finansial, ini imbalan dalam bentuk uang, dan kompensasi in natura atau imbalan dalam bentuk barang yang diterima secara langsung oleh para pegawai sebagai imbalan atas kerja yang sudah diberikan pada lembaga atau perusahaan. Kompensasi langsung terdiri atas beberapa hal, yaitu A. Upah dasar atau basic pay. Upah dasar adalah upah sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya dan belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain. Nah, pengelompokan upah dasar ini adalah sebagai berikut. 1. Gaji atau salary. Gaji adalah kompensasi finansial tetap yang dibayarkan kepada pegawai profesional. 2. Upah atau wage. Upah adalah kompensasi finansial yang dibayarkan kepada buruh atau pegawai non-profesional yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, bisa berupa harian, mingguan, borongan, atau unit produksi. Anak-anak, ini adalah contoh dari struk gaji ya dari seseorang pegawai di suatu PT ABC Mitra Wisata. Kalian bisa melihat di sini struk gajinya seperti apa. Ini gaji pokoknya 17.220.000, kemudian ada tunjangan jabatan, ada tunjangan harian, ada tunjangan transport, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan pajak atau PPh 21, kemudian ada juga tunjangan lain-lain. Nah, setelah dijumlah ini jumlahnya sekitar 35.174.000 sekian ya. Kemudian ini ada potongan. Kita lihat di sini ya, potongannya ya. Ini ada BPJS, kemudian ada potongan pajak dan kasbon apabila dia mempunyai utang. Kemudian untuk total gaji dikurangi dengan total pinjaman atau potongan, sehingga ini adalah gaji bersih dari seorang karyawan tersebut. B. Upah kinerja atau merit pay. Upah kinerja adalah upah yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian C. Upah insentif atau insentif pay adalah upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi. Kemudian ini adalah jenis-jenis upah insentif.
1. Bonus adalah gaji tambahan dari sebagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawainya. 2. Komisi adalah upah yang diberikan kepada pegawai berdasarkan persentase dan kinerjanya. 3. Upah perpotong base rate adalah upah yang ditentukan berdasarkan setiap unit produk yang diproduk atau dijual dengan standar upah yang tetap. 4. Pembagian untung atau profit sharing adalah perjanjian pembagian keuntungan atau profit antara perusahaan dan pegawai sebagai agen perusahaan di samping gaji tetapnya. 5. Opsi saham stock option, yaitu perusahaan memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk membeli saham Crocs dengan harga yang sering kali di bawah harga pasar. 6. Perbedaan upah shift diferensial, yaitu perbedaan upah shift adalah upah ekstra yang diberikan kepada pegawai karena bekerja pada giliran kerjanya. Nah, biasanya yang tidak disukai ini adalah shift sore atau shift malam. D. Upah yang ditunda atau deferred pay adalah pengaturan kompensasi di mana sebagian dari penghasilan pegawai dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh. Upah yang ditunda antara lain sebagai berikut. 1. Rencana tabungan atau saving plan. Rencana tabungan adalah rencana untuk menabung sebagian gaji atau upah pegawai untuk keperluan masa pensiun dan hari tua. Tabungan ini tidak dikenai pajak sampai di kemudian hari saat tabungan tersebut digunakan. 2. Pembelian saham atau stock purchase, yaitu penjualan saham dilakukan kepada pegawai atau manajer yang berkinerja tinggi dan akan bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Annuity adalah jaminan penghidupan pegawai oleh perusahaan dengan pembayaran tetap di hari tua sampai meninggal. Tadi yang pertama kita membahas tentang kompensasi langsung ya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pembayaran finansial dan non-finansial yang diterima pegawai sebagai tambahan dari kompensasi langsung yang diterima. Jenis-jenis kompensasi tidak langsung. A. Program proteksi adalah pembayaran oleh lembaga pemerintah atau lembaga penjamin karena perusahaannya bangkrut atau dalam pengawasan kurator dalam kurun waktu tertentu, atau karena perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam suatu program tertentu. Misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, penghasilan karena cacat, dan pensiun. B. Upah ketika tidak bekerja. Upah ketika tidak bekerja adalah upah yang diberikan karena pegawai vakansi atau liburan. Bisa cuti, bisa juga sakit, wajib militer, menjadi panitia pemilu, dan sebagainya. C. Service and perquisites adalah fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kelancaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya, seperti perumahan, uang transportasi, dan uang makan. Anak-anak, ini adalah skema dari kompensasi seorang pegawai. Kita lihat di sini, sistem kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama langsung, yang kedua yang tidak langsung. Untuk kompensasi langsung ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah upah dasar, yang kedua merit pay, yang ketiga adalah insentif, yang keempat adalah different pay. Kemudian untuk upah dasar ini dibagi menjadi 2, bisa berupa gaji dan bisa berupa upah. Kalian pasti ingat ya apa perbedaan gaji dan upah. Kalau gaji ini untuk diberikan kepada pegawai yang profesional, sedangkan upah ini adalah kompensasi yang diberikan kepada buruh atau karyawan yang non-profesional. Kemudian untuk different pay ini dibagi menjadi 3, yaitu saving plan, stock purchase, dan annuity. Kemudian yang insentif ini terbagi menjadi bonus, komisi, base rate,
profit sharing, stock option, dan shift diferensial. Kemudian untuk kompensasi yang tidak langsung ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah protection program, yang kedua adalah upah waktu tidak bekerja, dan yang ketiga adalah service and perquisites. Untuk protection program terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, penghasilan cacat, pensiun, dan social security. Kemudian untuk upah waktu tidak bekerja ini bisa berupa vakansi, hari besar, sakit, dan kewajiban negara. Untuk service dan perquisites ini bisa berupa fasilitas rekreasi, mobil, perencanaan keuangan, makan, uang transportasi, dan rumah dinas. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penggajian dan tunjangan. Silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.